Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dalam acara Hikmah Puasa. Bagaimana pemirsa puasanya hari ini? Lancar kan? Semoga puasa pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan. Semoga di dalam bulan suci Ramadan ini kita ditingkatkan iman dan Islam kita oleh Allah Maha Kuasa. Oke. Pada episode kali ini saya akan menceritakan tentang kisah sejarah Nabi Nuh alaihissalam, yang mana dari sebelum-sebelumnya saya sudah menceritakan tentang kisah Nabi Adam, Idris, dan sekarang Nabi Nuh ya. Yang gak usah lama-lama, saya di sini akan menceritakan tentang profil dari Nabi Nuh alaihissalam. Profil Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi keempat setelah Nabi Adam, Syed, dan Idris. Keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nah, ayahnya adalah Lamik bin Metusyalih bin Idris. Dakwah Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh menerima wahyu kenabiannya dari Allah Subhanahu wa taala dalam masa fatrah atau dalam masa kekosongan. Maka kaum Nabi Nuh itu tidak luput dari proses tersebut. Jadi ibaratnya selama dakwahnya Nabi Nuh itu banyak kaum-kaumnya setelah nabi-nabi yang sebelumnya itu pada kembali lagi ke masa-masa jahiliyah ya, masa-masa kembali ke bersyirik, meninggalkan amal kebajikan lagi, dan menyembah-nyembah patung berhala yang dibuat oleh tangan-tangan mereka gitu. Nah, Nabi Nuh datanglah di tengah-tengah mereka sedang menyembah berhala ya, patung-patung yang dibuat oleh mereka itu sendiri gitu, sehingga Nabi Nuh merasa gitu tersentuh kembali, dan Nabi Nuh berdakwah kembali gitu dan kepada kaumnya yang sudah jauh tersesat gitu yang oleh iblis itu. Nah, mengajak mereka kembali ke jalannya Allah, untuk menyembah Allah dan meninggalkan kemungkaran dan kesyirikan, kemaksiatan. Nabi Nuh menarik perhatian kaumnya agar melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa langit dengan matahari, bulan dan bintang-bintangnya yang menghiasi bumi, dan kekayaan ada yang di atas dan di bawahnya gitu. Nabi Nuh yang dikaruniakan Allah dengan sifat-sifatnya yang patut dimiliki oleh seorang nabi. Fasih dengan tegas dalam kata-katanya, bijaksana dan sabar dalam tindakan-tindakannya, melaksanakan tugas risalahnya kepada kaumnya dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan, dengan cara yang lemah lembut mengetuk hati para kaum-kaumnya pada saat itu gitu. Akan tetapi Nabi Nuh telah berusaha sekuat tenaga berdakwah kepada kaumnya dengan segala kebijaksanaannya, kecakapannya dan kesabarannya, dan dalam setiap kesempatan siang maupun malam dengan cara berbisik-bisik atau cara terang-terangan dan terbuka. Ternyata hanya sedikit pengikutnya yang mau ya menerima dakwahnya dari Nabi Nuh alaihissalam gitu. Berkata kepada Nabi Nuh, "Bukankah engkau hanya seorang daripada bumi dan tidak berbeda daripada kami sebagai manusia biasa?" gitu. Jika betul Allah akan mengutuskan seorang rasul yang membawa perintahnya, niscaya ia mengutuskan seorang malaikat yang patut kami dengarkan kata-katanya. Dan kami ikut ajakannya, dan bukan manusia biasa seperti engkau, hanya hanya dapat diikuti orang-orang rendah kedudukan sosialnya, seperti para buruh petani, orang-orang yang tidak berpenghasilan, yang bagi kami mereka seperti sampah masyarakat. Jadi pada waktu itu kaum Nabi itu diolok-olok lah, kayak semacam olok-olok. Kalaupun memang Allah akan mengutus Rasul dan wahyu-wahyunya ataupun apanya gitu,
pasti Allah akan mengirimkan malaikat-malaikat ke bumi ini yang akan kami dengarkan kata-katanya di sini, seorang malaikat yang patut kami dengarkan kata-katanya dan kami ikuti ajakannya. Tapi kan kamu ini kan hanya manusia biasa, yang pengikutnya saja hanya para petani, buruh-buruh, para kaum-kaum rendahan yang dianggap oleh mereka itu pada saat itu sampah masyarakat. Nuh berkata, menjawab ejekan dan olokan-olokan kaumnya, adakah engkau mengira bahwa aku dapat memaksa kamu mengikuti ajaranku, kata Nuh, atau mengira bahwa aku mempunyai kekuasaan untuk menjadikan kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tetap menolak ajakanku dan tetap membuta-tuli terhadap bukti-bukti kebenaran dan waktu, dan tetap mempertahankan pendirianmu yang tersesat, yang diilhamkan oleh kesombongan dan kecongkakan karena kedudukan dan harta benda yang kamu miliki, aku hanya seorang manusia yang mendapat amanah dan diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Nah, kepada kamu, jika kamu tetap berkeras kepala dan tidak mau kembali ke jalan yang benar dan menerima agama Allah yang diutusnya kepadaku, mau kembali ke jalan yang benar, maka terserahlah kepadamu dan mengampuni dosamu atau menurunkan azab dan siksaannya di atas kamu sekalian jika ia kehendaki. Dialah pula yang berkuasa menurunkan sesama nazabnya di dunia atau menangguhkannya sampai hari kiamat ataupun hari kemudian. Dialah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi pada itu kaum Nuh mengukakan syarat atau dengan berkata, wahai Nuh, jika engkau menghendaki kami mengikutimu dan memberikan sokongan dan semangat kepada kamu dan kepada agama yang engkau bawa, maka jauhkanlah para pengikutmu yang terdiri dari orang-orang petani, buruh, dan hamba-hamba sahaya itu. Usirlah mereka dari pergaulanmu, karena kami tidak dapat bergaul dengan mereka, duduk berdampingan dengan mereka, mengikuti cara hidup mereka, dan bergabung dengan mereka dalam suatu agama dan kepercayaan. Jadi ada syaratnya pada waktu itu, kalaupun memang kami harus mengikuti kamu, ajaran kamu, agama kamu, Nabi Nuh, maka kamu tidak mau disejajarkan dengan para kaum-kaummu yang dari golongan petani gitu. Kami gak mau duduk berdampingan sama mereka gitu. Begitu. Nabi Nuh menolak persyaratan kaumnya dan berkata, risalah dan agama yang aku bawa adalah untuk semua orang, tidak pengecualian, yang pandai maupun yang bodoh, yang kaya maupun miskin, majikan ataupun buruh, di antara penguasa dan rakyat biasa, semuanya mempunyai kedudukan dan tempat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, karena merasa tidak berdaya lagi mengingkari kebenaran kata-kata Nabi Nuh dan merasa kehabisan alasan dan hujah untuk melanjutkan dialog dengan beliau, maka berkatalah mereka, wahai Nuh, kita telah banyak bermuzadalah dan berdebat dan cukup berdialog serta mendengar dakwahmu yang sudah menjemukan itu. Kami tetap tidak akan mengikutimu dan tidak akan sekali melepaskan percaya dan adat istiadat kami, sehingga tidak ada gunanya lagi engkau mengulang-ulangi dakwah dan ajakanmu dan bertegang lidah dengan kami. Datangkanlah apa yang kau benar-benar orang yang menepati janji dan kata-katanya. Kami ingin melihat kebenaran kata-katamu dan ancamanmu dalam kenyataan, karena kami masih tetap belum mempercayamu dan tetap meragukan dakwahmu. Jadi pada waktu itu kaum Nabi umatnya Nabi Nuh tuh menolak ajakannya Nabi Nuh itu, dan dia malah menantang, coba datangkanlah ancamanmu gitu kalau emang benar gitu. Jadi malah ditantang gitu.
Jadi sempat Nabi Nuh juga berputus asa dari kaumnya itu gitu. Lalu Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun berdakwah, menyampaikan risalah Tuhan, mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah dan beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa, memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat dan gelap ke jalan yang benar dan terang. Untuk bisa tolong menolong, sayang menyayangi, saling mengingat. Nah, sehingga pada akhirnya dengan penegasan firman Allah itu, lenyaplah sisa harapan Nabi Nuh dari kaumnya dan habislah kesabarannya. Ia memohon kepada Allah agar menurunkan azabnya. Akhirnya Nabi Nuh udah menyerah lah, udah tidak sabar lagi karena berdegong mencintai. Ya udah, ya Allah turunkanlah azabnya gitu kan di atas kaumnya yang berkepala batu seraya berseru, ya Allah janganlah Engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu hidup dan tinggal di atas bumi ini. Mereka akan berusaha menyesatkan hamba-hambamu. Jika Engkau biarkan mereka tinggal dan mereka tidak akan melahirkan dan menurunkan selain anak-anak yang berbuat maksiat dan anak-anak yang kafir seperti mereka. Jadi intinya suruh di bumi hanguskan semuanya. Doa Nabi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, permohonannya diluluskan dan tidak perlu lagi menghiraukan dan mempersoalkan kaumnya karena mereka akan menerima hukuman dari Allah SWT. Nabi Nuh membuat kapal. Jadi Nabi Nuh membuat kapal yang diperintahkan oleh Allah, sebuah kapal yang besar. Sehingga Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya dan mulai mereka mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk maksud tersebut, kemudian dengan mengambil tempat di luar dan agak jauh dari kota dan keramaiannya, mereka dengan rajin dan tekun bekerja siang dan malam menyelesaikan pembinaan kapal yang diperintahkan itu. Jadi itu di atas bukit, di atas gunung yang paling tinggi, siang malam semua kaumnya dan Nabi Nuh membuat kapal itu. Dan pada akhirnya kapalnya pun jadi dan azab pun turun berupa banyak dari bumi air yang deras gitu, hujan dari bumi air yang deras dan dahsyatnya dalam setiap sekelip mata telah menjadi banjir besar melanda seluruh kota dan desa menggenangi gitu, semuanya hanyut gitu. Itu aja benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Nah, dengan iringan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha berlayarlah kapal Nabi Nuh dengan lajunya menyusuri lautan air, menentang angin yang sedang kala lemah lembut dan kadang kala ganas dan ribut. Ya, Nabi Nuh secara spontan terdorong oleh suara hati kecilnya berteriak dengan sekuat suaranya memanggil putranya, mengambil putranya, wahai putraku, anakku, datanglah kemari dan gabunglah darimu. Ternyata putranya tidak mau ikut bergabung. Dia lebih baik ikut tenggelam gitu. Kan'an, putra Nabi Nuh yang tersesat dan telah terkena racun rayuan setan dan hasutannya. Kaum yang sombong-sombong gitu ibaratnya. Jadi Kan'an itu tidak menghiraukan panggilan ayahnya Nabi Nuh gitu pada waktu itu. Dia lebih baik ya, apaan sih gitu, kayak model gitu. Nuh menjawab, percayalah bahwa tempat satu-satunya yang dapat menyelamatkan engkau ialah bergabung dengan kami di atas kapal ini kepada anak. Tetap Kan'an tidak mau. Setelah ibu mengucapkan kata-kata tenggelamlah Kan'an, disambar gelombang yang ganas dan lenyaplah ia dari pandangan mata ayahnya. Tergelincirlah ke bawah lautan air mengikuti kawan-kawannya dan pembesar-besar kaumnya yang durhaka itu. Nabi Nuh ya sempat bersedih, yang namanya juga anak sendiri gitu ya, tidak mau mengikuti apa yang diajak dan diperintahkan oleh ayahnya untuk menyembah Allah gitu. Dia lebih baik ikut hanyut dengan kaum-kaum yang sombong dan durhaka gitu. Demikianlah singkatnya kisah Nabi Nuh alaihissalam. Semoga di video yang kali ini bisa memberikan sedikit gambaran bahwasanya janganlah kita bermaksiat, bersirik, musyrik, menduakan Allah dan Rasulnya gitu dikarenakan
ketika kita emang sudah mendapatkan hidayah ataupun keilmuan, maka kuatkanlah keimanan kita dan keyakinan kita, jangan sampai kita tersesat kembali gitu. Jadi di bulan suci Ramadan ini kesempatan kita lah menambahkan keimanan dan ketakwaan kita agar lebih bertakwa lagi, beriman lagi kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap selalu saling mengingatkan satu sama lain. Dan jangan lupa doa untuk berpuasa untuk besok. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an pada sahri Ramadan hari sanati fadlillahi taala. Oke. Jangan lupa ikutin terus tayangan-tayangan kisah Nabi Nuh setiap jam 7 malam hanya di Our Vlog Channel dalam acara Hikmah Puasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.